As Japan mourns the loss of a longtime leader, mounting questions around the shocking death of Shinzo. Peace in the kingdom of God. The rifle symbolizes just the general arts of self-defense. For us, that's the shepherd's role. These teachings are only a few years old, but much of his following is far older. This means God has no. Gereja Unifikasi atau Unification Church menjadi sorotan setelah Tetsuya Yamagami menembak ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pekan lalu. Tetsuya Yamagami mengaku menembak mati ex-Perdana Menteri Jepang itu lantaran terkait sekte tersebut. Yamagami mengaku hidupnya menjadi susah setelah ibu mendonasikan sebagian besar harta keluarganya pada Gereja Unifikasi hingga menjadi bangkrut. Dan dia yakin Abe turut mendukung aktivitas organisasi tersebut di Jepang. Saya ingin menargetkan pejabat tinggi organisasi itu, tetapi sulit. Jadi saya menargetkan Abe karena saya percaya dia terlibat dalam organisasi itu. Saya ingin membunuhnya, kata Yamagami. Gereja yang juga dikenal sebagai Federasi Keluarga untuk Perdamaian dan Unifikasi Dunia itu membenarkan Ibu Tetsuya Yamagami merupakan anggota organisasinya. Berikut adalah 5 fakta terkait Gereja Unifikasi. 1. Pendiri. Gereja Unifikasi didirikan pada tahun 1954 oleh Sun Myung Moon yang mengaku sebagai Mesias. Lahir pada tahun 1920 di Cheongju, Korea Utara, Moon dibesarkan di gereja Protestan Presbyterian. Keluarga Moon pindah agama dari Konghucu menjadi Kristen ketika dia kecil. Di usia 15 tahun, Moon mengaku mendapat ilham dari Yesus yang memintanya membantu menyelesaikan misi di bumi seperti dikutip oleh Japan Times. Pada tahun 1947, Moon ditangkap oleh pemerintah Korea Utara karena dituduh menjadi mata-mata bagi Korea Selatan. Ia lantas dikirim ke kamp kerja paksa Hungnam. Moon lantas melarikan diri ke Korea Selatan dan mendirikan Gereja Unifikasi pada tahun 1954. Moon fasih berbicara bahasa Jepang dan membangun relasi dengan politikus negeri matahari terbit itu. Moon sempat pindah ke Amerika Serikat sekitar 1970. Dia pernah dituduh menghindari pajak dan dinyatakan bersalah pada tahun 1981. Moon pun dipenjara selama 11 bulan. 2. Pertumbuhan anggota. Sejak didirikan pada tahun 1954, gerakan ini telah menarik ratusan ribu anggota di lebih dari 100 negara. Sebagian besar di Korea, Jepang, dan negara-negara Asia Timur lainnya. Anggota Gereja Unifikasi kerap disebut pemersatu atau Munis yang diambil dari nama sang pendiri. Di awal kemunculan gereja, perekrutan pengikut terbilang cepat, hingga pertumbuhan keanggotaan sekte itu membengkak dari semula hanya terdiri dari 100 misionaris di awal berdiri menjadi sekitar 10.000 dalam beberapa tahun saja. Hingga pada saat kematian Moon pada tahun 2012, gereja yang ajarannya diklaim berdasarkan pada Alkitab dengan interpretasi baru itu, mengklaim telah memiliki sekitar 3 juta pengikut. Namun dikutip dari AFP, beberapa ahli mengatakan keanggotaan Gereja Unifikasi telah turun tajam dari puncaknya pada tahun 1980-an menjadi beberapa ratus ribu saja. Sementara itu, Gereja Unifikasi cabang Jepang didirikan pada tahun 1959 ketika gereja mengirim misionaris ke Jepang dan Amerika Serikat pada akhir 1950-an, membina anggota yang berpikiran bisnis. Dikutip dari The Straits Times, saat ini Gereja Unifikasi diperkirakan hanya memiliki 300.000 pengikut di Jepang dan 200.000 pengikut di Korea Selatan. 3. Praktek kontroversial. Tidak sedikit orang dan pihak yang menentang praktek Gereja Unifikasi lantaran dianggap sesat. Seperti klaim Yamagami, para anggota gereja termasuk sang ibu harus membuat donasi rutin bagi pemasukan gereja yang tidak jarang dalam jumlah besar. Gereja yang saat ini dijalankan oleh istri Moon itu dilaporkan kerap menuntut sumbangan besar dari para pengikutnya. Para anggota juga diminta menjual barang-barang spiritual hingga ekstrak ginseng. Tidak heran
Di awal kemunculan, Gereja Unifikasi getol mendekati pejabat hingga petinggi negara. Gereja Unifikasi bahkan disebut memiliki relasi yang dekat dengan banyak politikus konservatif, tak hanya di Korea Selatan, tetapi juga Jepang hingga Amerika Serikat. The Washington Post melaporkan gereja ini menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk menjalankan program-program mereka, mulai dari konferensi sampai lobby-lobby di Amerika Serikat. Gereja Unifikasi juga tidak segan menggelontorkan uang dari para anggotanya untuk membangun citra publik yang positif dan menjalin aliansi dengan politikus konservatif. Selain soal sumbangan, Gereja Unifikasi juga dituduh melakukan praktek cuci otak hingga penghancur keluarga. Di Jepang, jaringan 300 pengacara telah menggugat gereja karena praktek kontroversialnya dan mendesak politikus Jepang termasuk Abe yang terikat organisasi itu untuk berhenti mendukung gereja tersebut. 4. Memiliki kerajaan bisnis. Gereja Unifikasi disebut mendirikan kerajaan bisnis internasional, yakni Tongil Group. Tongil Group merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang berkiprah di berbagai sektor usaha, mulai dari konstruksi, kesehatan, makanan, media, dan hiburan. Bisnis Tongil Group terkenal tersebar di berbagai negara di dunia. Tongil Group juga memiliki sejumlah resort di Korea Selatan, seperti ski resort Yeongpyeong yang terkenal dari film Winter Sonata. 5. Pengajaran sesat. Gereja Unifikasi terkenal akibat sejumlah ajarannya yang nyentrik. Salah satunya adalah konsep menjodohkan para pengikutnya di momen pertama bertemu dan menikahkan mereka secara massal. Menurut Moon, dunia dibuat dengan dua sifat Tuhan yang direfleksikan dalam dua ekspresi kehidupan, yakni Sungsang, yaitu sebab atau maskulin, dan Hyongsang, akibat atau feminin. Ia menilai tujuan penciptaan manusia adalah untuk menjalani kesenangan dalam mencintai. Moon menilai Yesus masih belum menyelesaikan rencana Tuhan karena ia tidak menikah. Moon kemudian mengajak pengikutnya untuk berpartisipasi dalam tujuan Tuhan tersebut. Gereja itu kerap melangsungkan acara kawin massal dengan menikahkan ribuan pasangan dalam satu waktu. Moon percaya bahwa Alkitab tidak dapat dipahami tanpa bantuan bukunya, Divine Principle, yang dia klaim diilhami secara ilahi. Gereja Unifikasi adalah gereja palsu. Pengajaran yang berasal dari Allah harusnya menuntun kepada hidup yang kudus dan benar. Namun, ini sangat kontras dengan kehidupan Sun Myung Moon. Moon dituduh melakukan kenajisan seksual dalam banyak kesempatan. Moon juga dihukum karena penggelapan pajak dan dijatuhi hukuman penjara. Rasul Yudas memperingatkan gereja tentang orang-orang yang akan mengubah kasih karunia menjadi izin untuk perilaku yang tidak saleh. Yudas 1 ayat 4. Selain itu, Moon juga menobatkan dirinya sebagai Raja Damai pada tahun 2004 dan mengaku sebagai Mesias dan Juru Selamat dunia. Dia juga mengklaim istrinya adalah Roh Kudus. Tujuan Unifikasi adalah perdamaian dunia melalui penciptaan keluarga sejati. Pendeta Moon dan istrinya menampilkan diri mereka sebagai orang tua sejati dan yang pertama memiliki anak yang tidak berdosa. Unifikasi mengajarkan bahwa orang mati dapat kembali ke bumi untuk kesempatan kedua untuk menebus sebagian dari dosa mereka. Teologi Unifikasi menyangkal pemahaman Trinitas tentang ketuhanan. Selanjutnya, mereka menyangkal bahwa Yesus dibangkitkan secara fisik dari kematian dan menyangkal sifat ilahinya. Pembebasan dari dosa menurut Gereja Unifikasi didasarkan pada upaya manusia dan melakukan restitusi yang secara langsung bertentangan dengan Efesus 2 ayat 8 hingga 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Selain taktik menipu dan praktik pengendalian pikiran dari Gereja Unifikasi, gerakan ini berbahaya karena teologinya secara langsung bertentangan dengan kitab suci. Pengikut ajaran Sun Myung Moon mempercayai seorang Mesias palsu dan tertipu ke dalam pemahaman yang salah tentang Tuhan, tentang Yesus, dan tentang kehidupan setelah kematian. Betapa disayangkan bahwa orang-orang berusaha untuk bekerja menuju surga,
ketika Yesus Kristus telah membayar hukuman penuh atas dosa mereka di kayu salib. Betapa tragisnya bahwa Munis mengikuti pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan mati daripada Kristus yang berkorban dan bangkit.